Pernahkah kalian merasa sedang diawasi? Padahal kalian yakin sedang sendirian. Di beberapa tempat, ada rumah yang menyimpan cerita kelam. Rumah yang terlihat biasa di siang hari, namun berubah menjadi tempat yang menyimpan rahasia menyeramkan saat malam tiba. Konon, ada sebuah rumah tua yang berdiri sunyi di sebuah desa. Rumah warisan yang telah lama kosong. Hingga suatu hari, seorang pria memutuskan untuk tinggal di sana. Awalnya, tidak ada yang aneh. Sampai ia mulai mendengar suara langkah dari atas genteng rumahnya sendiri. Dan sejak saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Inilah kisah horor fiksi berjudul Bayangan Mengintip dari Atap Genteng. Pastikan kalian menonton sampai selesai. Dan jangan lupa gunakan earphone agar suasana terasa lebih mencekam. Hujan turun pelan sore itu, membasahi desa Ciburial yang sudah lama dikenal sunyi. Awan kelabu menggantung rendah, membuat suasana terasa berat dan dingin. Jalan tanah menuju desa terlihat licin, dipenuhi bekas roda kendaraan yang sesekali lewat. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua berarsitektur zaman kolonial. Rumah itu memiliki atap genteng merah yang sebagian sudah kusam dan berlumut. Banyak warga desa menghindari melewati rumah itu, terutama setelah matahari tenggelam. Hari itu, sebuah mobil pickup berhenti tepat di depan pagar kayu rumah tersebut. Seorang pria muda bernama Raka, berusia 27 tahun, turun sambil memandang rumah warisan milik kakeknya. Rumah itu sudah lama kosong sejak kakeknya meninggal 2 tahun lalu. Raka menarik napas panjang. Ya, lumayan juga buat tempat tinggal sementara, gumamnya pelan. Ia memang sedang membutuhkan tempat tinggal setelah kehilangan pekerjaan di kota. Rumah warisan itu menjadi satu-satunya pilihan yang ia miliki. Supir pickup membantu menurunkan beberapa kardus. "Mas yakin mau tinggal di sini?" tanya supir dengan nada ragu. Raka tersenyum kecil. "Kenapa emangnya?" Supir itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. "Warga sini bilang, rumah ini sering ada yang ngawasin dari atas genteng." Raka tertawa kecil, menganggapnya hanya cerita desa yang biasa dilebih-lebihkan. "Ah, paling kucing liar atau musang," jawabnya santai. Supir itu tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan, lalu segera pergi setelah menurunkan barang. Langit semakin gelap ketika Raka mulai membuka pintu rumah tua itu. Engsel pintu berbunyi panjang, seperti jeritan yang tertahan bertahun-tahun. Krekkk. Debu tipis beterbangan ketika pintu terbuka. Bau lembab bercampur aroma kayu tua langsung menyambutnya. Interior rumah masih dipenuhi perabot lama. Lemari jati besar berdiri di ruang tamu, sementara foto-foto keluarga terpajang di dinding. Salah satu foto memperlihatkan kakeknya berdiri di depan rumah yang sama, tersenyum tipis. Raka meletakkan tasnya di meja. "Masih bagus ternyata," gumamnya. Ia mulai membersihkan ruang tamu, menyapu debu, membuka jendela agar udara masuk. Namun, saat ia membuka jendela yang menghadap ke halaman samping, matanya sempat menangkap sesuatu. Bayangan hitam seperti melintas cepat di atas atap genteng. Raka mengerutkan kening. Ia menengadah, tapi tidak melihat apapun. "Perasaan aja mungkin," katanya sambil menggeleng. Malam tiba lebih cepat dari yang ia kira. Desa itu hampir tidak memiliki penerangan jalan. Hanya cahaya lampu rumah warga yang terlihat samar di kejauhan. Raka menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya kuning redup menyinari ruangan, menciptakan bayangan panjang dari setiap benda. Saat sedang membuka kardus berisi pakaian, ia mendengar suara halus dari atas. Tok, Raka berhenti bergerak. Ia menoleh ke langit-langit rumah. Beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Suara itu seperti langkah kaki kecil yang berjalan di atas genteng. Raka tersenyum kecil. "Pasti kucing," gumamnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan beres-beres. Namun suara langkah itu semakin jelas. Bahkan terdengar seperti bergerak mengikuti posisi Raka. Saat ia berjalan menuju dapur, suara langkah itu ikut berpindah. Raka mulai merasa tidak nyaman.
Ia berhenti tepat di tengah rumah. Suara di atasnya juga berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang mulai deras. "Ah, kebetulan aja," bisiknya menenangkan diri. Sekitar pukul 9 malam, Raka memutuskan untuk makan mie instan. Ia duduk di meja makan sambil menonton video di ponselnya. Tiba-tiba, lampu ruang makan berkedip. Sekali, dua kali, lalu kembali normal. Raka menghela napas. Listrik desa emang gitu kali ya. Namun, ketika ia menunduk mengambil sendok yang jatuh, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Perasaan itu begitu kuat. Pelan-pelan, Raka menoleh ke arah jendela dapur yang menghadap halaman belakang. Dan disitulah, ia melihat sesuatu. Di atas ujung atap genteng yang terlihat dari jendela, ada siluet hitam. Bentuknya seperti seseorang yang sedang jongkok. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya diam, seperti sedang mengintip. Tubuh Raka membeku. Ia menatap sosok itu tanpa berkedip. Hujan deras membuat pandangannya sedikit buram, tetapi ia yakin ada sesuatu di sana. Siapa itu?" bisiknya gemetar. Siluet itu tetap diam. Lalu perlahan, kepala sosok itu bergerak menunduk, seolah menatap langsung ke arah Raka. Detik berikutnya, lampu dapur mati total. Raka refleks berdiri. Mie instan di meja tumpah tanpa ia pedulikan. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Raka langsung menoleh ke arah atap genteng. Kosong. Tidak ada apapun. Hanya hujan yang masih turun deras. Raka mencoba menenangkan diri. Ia mengunci semua pintu dan jendela sebelum masuk ke kamar utama yang dulu ditempati kakeknya. Kamar itu masih rapi. Tempat tidur kayu besar berada di tengah ruangan, dengan lemari tua di sudut kamar. Saat Raka membuka lemari, ia menemukan sesuatu yang membuatnya bingung. Di dalam lemari terdapat buku catatan milik kakeknya. Sampulnya sudah lusuh. Raka membukanya perlahan. Beberapa halaman berisi catatan biasa. Namun semakin ke belakang, tulisan kakeknya terlihat berantakan, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Salah satu halaman membuat Raka merinding. Jangan pernah menatapnya jika dia sudah mulai mengintip dari genteng. Kalau dia tahu kamu melihatnya, dia akan turun. Tangan Raka bergetar. Ia membalik halaman berikutnya. Tulisan terakhir kakeknya hanya satu kalimat. "Aku sudah tidak kuat." Dia terus mengawasi dari atas. Tiba-tiba, dari atas kamar, terdengar suara yang sangat jelas. "Gesrek, gesrek." Seperti sesuatu yang merayap di atas genteng tepat di atas kepala Raka. Raka menatap langit-langit dengan napas tertahan. Suara itu berhenti tepat di atas posisi tempat tidurnya. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Persis di atas kepala Raka. Seolah sesuatu sedang mencoba memberi tanda keberadaannya. Raka menelan ludah. Ia menatap ke arah jendela kamar secara refleks. Dan saat itulah, bayangan hitam perlahan muncul di sela-sela genteng yang terlihat dari luar jendela. Seperti tangan kurus panjang yang sedang mencengkeram ujung atap. Hujan masih turun tanpa henti malam itu. Angin berhembus pelan, membuat ranting pohon di halaman belakang beradu satu sama lain. Suaranya menimbulkan gesekan menyeramkan yang terdengar seperti bisikan. Raka masih berdiri kaku di dalam kamar kakeknya. Matanya terpaku pada bayangan tangan kurus yang mencengkeram ujung atap genteng di luar jendela. Jari-jari itu tampak terlalu panjang untuk ukuran manusia. Kulitnya hitam legam, seperti hangus terbakar. Tangan itu bergerak perlahan, merayap, seolah mencoba mencari celah untuk masuk. Raka mundur selangkah. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seperti terkunci. Tiba-tiba, tangan itu menghilang. Begitu saja, seolah tak pernah ada. Beberapa detik berlalu, suara hujan kembali menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Raka memberanikan diri mendekat ke jendela. Ia membuka tirai sedikit, gelap, kosong. Hanya tetesan air hujan yang jatuh dari ujung genteng. "Ini gak masuk akal," bisiknya lirih.
Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan. Ia menutup jendela rapat dan menguncinya. Namun saat ia hendak berbalik menuju tempat tidur, suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan dari atas genteng. Kali ini lebih lambat, lebih jelas. Seolah sengaja dibuat agar Raka mendengarnya. Raka menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu. Ia mematikan lampu kamar dan berbaring, berharap bisa tertidur. Namun semakin ia mencoba tidur, suara langkah di atas genteng semakin jelas. Langkah itu tidak seperti hewan. Terlalu berat untuk kucing, terlalu teratur untuk musang. Suara itu terdengar seperti seseorang berjalan dengan 4 kaki. Kadang berhenti, kadang bergerak pelan, kadang tepat di atas kepala Raka. Sekitar pukul 12 malam, Raka akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun tidurnya tidak berlangsung lama. Ia terbangun karena suara sesuatu jatuh di halaman belakang. Brak, Raka langsung duduk tegak, nafasnya tersengal. Ia menatap jam dinding kamar. Pukul 1.47 dini hari. Suasana rumah terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia mengambil senter dari tas dan berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati. Lantai kayu rumah itu berderit setiap kali ia melangkah. Krek, krek. Raka menuju dapur, lalu membuka pintu belakang perlahan. Halaman belakang terlihat basah oleh hujan. Cahaya senter menyapu halaman, menyoroti kursi kayu tua yang terguling. Namun bukan itu yang membuat Raka merinding. Di tanah halaman belakang, terlihat bekas jejak. Jejak tangan, bukan jejak kaki. Jejak tangan yang panjang dan kurus, berderet dari tembok menuju pohon mangga di sudut halaman. Seperti sesuatu merangkak turun dari atap, lalu berjalan menggunakan tangannya. Raka menelan ludah keras. Ia mengikuti arah jejak itu dengan senter. Jejak itu berhenti tepat di bawah pohon mangga. Dan di batang pohon itu, terlihat bekas goresan panjang. Seolah sesuatu mencakar kayu dengan kuku tajam. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Daun pohon mangga bergoyang liar. Cahaya senter Raka bergetar mengikuti tangannya yang mulai gemetar. Saat itulah, ia merasa ada yang menatapnya dari atas pohon. Raka perlahan mengarahkan senter ke cabang pohon. Kosong. Ia menghela napas lega. Namun tepat saat ia menurunkan senter, sesuatu jatuh tepat di belakangnya. Gedubrak. Raka berbalik cepat. Tidak ada apapun. Hanya pintu dapur yang tiba-tiba tertutup sendiri. Keras. Raka berlari menuju pintu itu dan mencoba membukanya. Terkunci. Padahal ia tidak menguncinya. Buka, buka, bisiknya panik sambil memutar gagang pintu. Tiba-tiba, ia mendengar suara napas berat. Sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Raka membeku. Napas itu terdengar seperti milik seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, Raka menoleh. Tidak ada siapapun. Namun suara napas itu masih terdengar. Dari atas, Raka mendongak. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wujudnya dengan jelas. Sosok itu merangkak di tembok luar rumah, menempel seperti cicak raksasa. Tubuhnya kurus memanjang. Kepalanya miring tidak wajar. Rambutnya basah menutupi wajah. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Sosok itu tersenyum. Mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak rata. Raka terjatuh ke tanah karena ketakutan. Sosok itu mendekat perlahan, bergerak menggunakan tangan dan kakinya secara bersamaan, menempel di dinding seperti tidak dipengaruhi gravitasi. Mulutnya bergerak seperti ingin berbicara. Suara serak keluar dari tenggorokannya. Kamu, Meli, Hetku. Raka menutup mata sambil berteriak ketakutan. Namun tiba-tiba, lampu dapur menyala sendiri. Saat Raka membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Pintu dapur terbuka perlahan, seolah mempersilakan Raka masuk kembali. Dengan tubuh gemetar, Raka masuk ke dalam rumah. Ia langsung mengunci semua pintu dan duduk di ruang tamu sambil memeluk lututnya. Ia tidak berani tidur lagi. Hingga menjelang subuh, suara langkah di atas genteng masih terdengar.
Kadang pelan, kadang cepat, kadang berhenti tepat di atas kepala Raka. Seolah sesuatu itu tahu di mana posisi Raka berada. Saat matahari mulai terbit, suara di atas genteng tiba-tiba hilang. Sunyi total. Raka keluar rumah dengan wajah pucat. Ia memutuskan untuk bertanya kepada warga desa tentang rumah itu. Ia berjalan menuju warung kecil di ujung jalan. Seorang ibu tua yang menjaga warung itu langsung menatap Raka dengan wajah khawatir. "Kamu tinggal di rumah Pak Dharma ya?" tanya ibu itu pelan. Raka mengangguk. Ibu itu menghela napas panjang. "Dulu, sebelum kakekmu meninggal, dia sering bilang ada yang tinggal di atap rumah itu." Raka menelan ludah. "Maksudnya, tinggal?" Ibu itu menatap Raka dengan wajah serius. "Itu bukan sekadar lewat, nak." Ibu itu mendekat, lalu berbisik. Sudah puluhan tahun, bayangan itu tidak pernah turun dari genteng rumah itu. Tubuh Raka terasa dingin. "Kalau dia turun gimana?" tanya Raka pelan. Ibu itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara gemetar. "Orang yang dia datangi biasanya tidak tinggal lama di rumah itu." Angin pagi berhembus pelan, namun bagi Raka, udara terasa jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Ia perlahan menoleh ke arah rumah warisan itu dari kejauhan. Dan di atas atap genteng, ia melihat sesuatu bergerak, seperti sosok yang sedang duduk menatap ke arah dirinya. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalaman. Desa Ciburial terlihat normal seperti biasanya. Anak-anak mulai berjalan menuju sekolah, beberapa warga terlihat menyapu halaman rumah mereka. Namun bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Tatapannya masih tertuju ke arah rumah warisan milik kakeknya dari kejauhan. Sosok yang tadi ia lihat di atas genteng sudah tidak terlihat lagi. Tetapi rasa diawasi masih menempel kuat di pikirannya. Raka menelan ludah, lalu kembali menatap ibu penjaga warung yang masih memperhatikannya dengan wajah khawatir. "Ibu tahu sebenarnya apa itu?" tanya Raka pelan. Ibu tua itu tampak ragu. Ia melihat sekeliling warung, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Kamu harus ketemu Pak Lurah Lama, Pak Sasmita," jawabnya lirih. Beliau satu-satunya yang masih tahu cerita rumah itu. Raka mengikuti petunjuk ibu warung menuju rumah Pak Sasmita yang terletak di bagian paling ujung desa. Rumah itu sederhana, dikelilingi pohon bambu yang tinggi. Saat Raka mengetuk pintu, suara batuk berat terdengar dari dalam. Seorang pria tua membuka pintu perlahan. Rambutnya sudah putih seluruhnya, wajahnya penuh keriput, tetapi matanya terlihat tajam. "Kamu cucunya Pak Dharma, ya?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Raka sedikit terkejut. "Iya, Pak." Pak Sasmita menghela napas panjang, lalu mempersilakan Raka masuk. Di dalam rumah, suasana terasa pengap. Banyak foto-foto lama tergantung di dinding. Beberapa foto memperlihatkan desa Ciburial puluhan tahun lalu. Pak Sasmita duduk di kursi rotan, lalu menatap Raka dengan serius. "Kamu sudah melihatnya, kan?" Raka langsung menunduk. "Iya, semalam." Pak Sasmita menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. "Itu bukan makhluk biasa, nak." Raka menunggu dengan jantung berdebar. "Itu arwah seseorang yang mati dengan cara tidak wajar di rumah itu." Raka menegang. "Siapa dia?" tanya Raka. Pak Sasmita bangkit pelan, lalu mengambil kotak kayu kecil dari lemari tua. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan foto hitam putih yang sudah pudar. Foto itu memperlihatkan seorang pria kurus dengan wajah cekung. Matanya terlihat kosong, tetapi senyumnya terasa aneh. "Namanya Wira," ujar Pak Sasmita pelan. "Dia dulu pekerja bangunan yang membantu memperbaiki rumah kakekmu sekitar 30 tahun lalu." Raka menatap foto itu dengan merinding. Apa yang terjadi dengannya? Pak Sasmita diam beberapa saat sebelum menjawab. "Wira hilang secara misterius setelah bekerja di rumah itu." Raka menelan ludah. Hilang." Pak Sasmita mengangguk pelan. "Warga desa sempat mencarinya, tapi tidak pernah ditemukan. Polisi juga datang waktu itu, tapi penyelidikan berhenti begitu saja."
Raka menatap Pak Sasmita dengan cemas. Lalu kenapa arwahnya ada di atap rumah itu? Pak Sasmita menghela napas berat. Ada rumor, kakekmu dan beberapa pekerja lain menutup sesuatu tentang kematian Wira. Tubuh Raka terasa dingin. Maksud bapak, kakek saya terlibat. Pak Sasmita tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai. Waktu itu, rumah itu sedang direnovasi. Atap genteng dibongkar sebagian. Raka menunggu dengan napas tertahan. Suatu malam, terdengar teriakan dari atas atap. Setelah itu, Wira tidak pernah terlihat lagi. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Orang-orang bilang, Wira jatuh dari atap, lanjut Pak Sasmita. Tapi, tidak ada tubuhnya yang ditemukan. Raka menatap Pak Sasmita dengan wajah pucat. Kalau begitu, jasadnya kemana? Pak Sasmita menatap Raka dalam-dalam. Beberapa warga percaya, jasadnya disembunyikan di dalam struktur atap rumah itu. Suasana rumah Pak Sasmita mendadak terasa sangat sunyi. Raka mencoba mencerna semua yang ia dengar. Pikirannya terasa kacau. Tapi, kenapa dia mengintip? Tanya Raka pelan. Pak Sasmita menggenggam tangannya erat. Karena, dia mencari orang yang tahu rahasianya. Siang itu, Raka kembali ke rumah warisan dengan perasaan campur aduk. Matahari bersinar terang, membuat rumah tua itu terlihat lebih jelas. Namun justru itu membuat Raka semakin sadar betapa suramnya rumah tersebut. Ia berdiri di halaman dan menatap atap genteng. Tiba-tiba ia teringat catatan kakeknya. Kalau dia tahu kamu melihatnya, dia akan turun. Raka menelan ludah. Ia memberanikan diri mengambil tangga kayu yang berada di gudang. Dengan langkah ragu, ia menaiki tangga menuju loteng rumah. Loteng itu gelap dan penuh debu. Raka menyalakan senter. Bau kayu lapuk dan sarang tikus langsung menusuk hidungnya. Ia berjalan perlahan menyusuri loteng. Tiba-tiba senter Raka menyorot sesuatu yang membuatnya berhenti. Di salah satu bagian rangka atap, terdapat genteng yang warnanya berbeda dari yang lain. Seperti baru diganti. Raka mendekat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menyentuh genteng itu dengan tangan gemetar. Saat ia mencoba menggeser genteng tersebut, terdengar suara dari atas atap. Gesrek. Seperti sesuatu bergerak tepat di atas posisinya. Raka membeku. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan keras. Duk, duk, duk. Persis di atas kepalanya. Debu berjatuhan dari sela-sela genteng. Raka menatap ke atas dengan ketakutan. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di antara genteng. Dan dari celah retakan itu, muncul jari-jari panjang hitam yang merayap masuk ke dalam loteng. Raka mundur dengan napas tersengal. Jari-jari itu bergerak seperti mencari sesuatu. Lalu terdengar suara parau, sangat dekat. Kamu mengetahui. Raka berlari turun dari loteng tanpa menoleh lagi. Ia terjatuh beberapa kali di tangga, tetapi terus memaksa dirinya turun. Saat ia sampai di ruang tamu, napasnya hampir habis. Ia menatap ke arah langit-langit rumah. Suara langkah di atas genteng kembali terdengar. Namun kali ini, tidak hanya satu. Seperti ada sesuatu yang merangkak mengelilingi seluruh atap rumah. Raka memandang foto kakeknya yang tergantung di dinding. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa foto itu tidak sedang tersenyum, melainkan terlihat seperti menyesal. Malam itu, Raka sadar satu hal. Bayangan itu bukan hanya mengawasi. Ia sedang menunggu sesuatu. Dan mungkin, yang ditunggunya sekarang adalah Raka. Langit sore di desa Ciburial terlihat mendung kembali. Awan hitam berkumpul perlahan, menutup cahaya matahari yang tadi sempat bersinar. Raka duduk diam di ruang tamu rumah warisan itu. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding. Pikirannya dipenuhi potongan kejadian semalam, suara ketukan di genteng, tangan hitam yang muncul dari celah atap, dan suara serak yang memanggilnya. Raka menggenggam buku catatan milik kakeknya dengan tangan gemetar. Ia membuka kembali halaman terakhir yang sempat ia baca. Tulisan tangan kakeknya tampak semakin tidak beraturan.
Beberapa huruf bahkan seperti tergores keras. Aku tidak sengaja, aku hanya ingin menutup semuanya. Raka mengerutkan kening. Ia membalik halaman berikutnya yang sebelumnya tertempel karena lembab. Dan disitulah, ia menemukan catatan lain yang belum pernah ia lihat. Dia jatuh, tapi masih hidup. Dia memohon tolong, tapi aku takut kalau semuanya terbongkar. Kami menutup genteng itu, sebelum dia berhenti bergerak. Tubuh Raka langsung lemas. Tangannya bergetar hebat. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Air matanya mulai menggenang tanpa ia sadari. Ia menutup buku catatan itu dengan cepat, seolah tulisan tersebut bisa keluar dan menyerangnya. Hujan mulai turun lagi menjelang malam. Kali ini jauh lebih deras. Angin berhembus kencang, membuat genteng-genteng tua bergetar. Raka duduk diam memikirkan semuanya. Ia sadar, bayangan itu bukan sekadar arwah gentayangan. Bayangan itu adalah korban. Dan mungkin, ia sedang menuntut sesuatu. Sekitar pukul 8 malam, listrik rumah tiba-tiba padam. Seluruh ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar dari luar. Raka segera menyalakan senter. Cahaya putihnya menyapu ruang tamu. Saat itulah, ia mendengar suara gesekan panjang dari atap. Grekkkkk. Seperti sesuatu sedang menyeret tubuhnya di atas genteng. Suara itu bergerak perlahan, mengitari rumah. Raka berdiri membeku di tengah ruangan. Suara itu berhenti tepat di atas ruang tamu. Lalu, terdengar suara benturan keras. Duukk. Debu berjatuhan dari langit-langit. Retakan kecil mulai terlihat pada papan plafon tua. Raka mundur beberapa langkah. Suara benturan itu terdengar lagi. Duukk. Retakan semakin melebar. Raka menatap ke atas dengan napas tertahan. Dan tiba-tiba, sesuatu menekan dari atas plafon. Bentuknya seperti tangan panjang yang mencoba menembus papan kayu. Raka berlari keluar ruang tamu menuju pintu depan. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Ia memutar gagang pintu berkali-kali, tetapi pintu itu seperti tertahan dari luar. Buka, buka, bisiknya panik. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan tepat di belakangnya. Yan, Gan, La, Ri. Raka membeku. Suara itu terdengar sangat dekat. Nafas dingin terasa menyentuh tengkuknya. Dengan perlahan, Raka menoleh. Tidak ada siapapun. Namun di lantai kayu, terlihat bayangan memanjang seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakangnya. Padahal, tidak ada tubuh yang menciptakan bayangan itu. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara keras dari loteng. Seperti sesuatu jatuh. Raka langsung menoleh ke arah tangga loteng. Pintu loteng terbuka perlahan dengan sendirinya. Engselnya berderit panjang. Krekkk. Udara dingin keluar dari dalam loteng, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Tanpa sadar, kaki Raka melangkah mendekati tangga. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia menaiki tangga perlahan dengan senter di tangan. Setiap langkah terasa berat. Saat ia sampai di loteng, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Genteng yang berbeda warna itu sudah terbuka sebagian. Dan dari dalam celah genteng itu, keluar bau busuk yang sangat menyengat. Bau seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Raka menutup hidungnya. Ia mendekat perlahan. Dengan tangan gemetar, ia mendorong genteng itu sedikit lagi. Dan di dalam rongga atap, ia melihat sesuatu, potongan kain lusuh, dan di balik kain itu, terlihat tulang tangan manusia. Raka menjerit keras. Ia mundur hingga tersandung kayu rangka atap. Senter terjatuh dan berguling, membuat cahaya berputar-putar menerangi loteng. Dalam putaran cahaya itu, Raka melihat sosok berdiri di sudut loteng. Tubuhnya kurus dan basah, rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu berdiri tidak bergerak, namun kepalanya perlahan menengadah, menampakkan wajah yang sama seperti di foto lama Pak Sasmita. Mata hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya terbuka lebar. Sosok itu menatap Raka tanpa berkedip.
lalu perlahan berjalan mendekat dengan gerakan patah-patah seperti tulangnya tidak utuh. Suara tulang retak terdengar setiap ia melangkah. Nin, suara serak keluar dari tenggorokannya. Raka merangkak mundur sambil menangis ketakutan. Sosok itu terus mendekat, tangannya yang panjang mengarah ke celah genteng yang terbuka, lalu menunjuk ke arah tulang yang terlihat di dalamnya. Keluarkan. Tiba-tiba angin kencang masuk ke loteng. Genteng-genteng bergetar keras. Hujan semakin deras. Sosok itu mendekat hingga wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Raka. Bau busuk menusuk hidung. Keluarkan aku. Raka menutup mata sambil berteriak. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Angin hilang. Hujan terdengar menjauh. Saat Raka membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Namun celah genteng kini terbuka lebih lebar, seolah menunggu sesuatu untuk dikeluarkan. Raka menatap tulang yang terlihat di dalam rongga atap dengan tubuh gemetar. Ia sadar satu hal, jika ia tidak melakukan sesuatu, bayangan itu tidak akan pernah berhenti mengawasinya. Di luar rumah, petir menyambar langit, cahayanya menerangi seluruh atap genteng. Dan di atas atap itu, terlihat siluet sosok merangkak mengelilingi rumah. Menunggu, hujan turun semakin deras malam itu. Suara air yang menghantam genteng terdengar seperti ribuan langkah kaki yang berlari di atas rumah tua tersebut. Raka masih terduduk di loteng, menatap celah genteng yang terbuka. Tulang tangan manusia yang terlihat di dalam rongga atap membuat napasnya terasa berat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, sosok itu tidak akan berhenti sampai sesuatu dilakukan. Raka menelan ludah, lalu perlahan mengambil senter yang terjatuh. Cahaya senter kembali menyorot ke dalam rongga atap. Kini terlihat lebih jelas. Bukan hanya tulang tangan. Ada potongan tulang lain, tersusun tidak beraturan. Terbungkus kain kerja lusuh yang sudah hancur dimakan waktu. Bau busuk semakin menyengat. Air mata Raka jatuh tanpa ia sadari. "Maaf kalau benar kakekku yang melakukan ini," bisiknya lirih. Tiba-tiba, suara langkah merayap terdengar kembali dari atas genteng. Lebih cepat, lebih berat, seperti sesuatu sedang berputar-putar tepat di atas kepalanya. Suara itu berhenti, lalu terdengar suara goresan panjang di atas genteng. Grekkkkk. Debu berjatuhan dari sela-sela atap. Raka menatap ke atas dengan wajah pucat, dan suara itu berubah menjadi ketukan keras. Duk, duk, duk. Seolah sesuatu memaksa masuk. Raka tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan napas tersengal, ia menarik kain lusuh yang menutupi tulang-tulang tersebut. Ia berusaha mengeluarkannya satu persatu dari rongga atap. Tangannya gemetar hebat. Beberapa serpihan tulang jatuh ke lantai. Loteng. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di sekelilingnya. Banyak suara berbisik bersamaan. Keluarkan. Keluarkan. Angin kencang tiba-tiba berputar di dalam loteng. Genteng-genteng bergetar keras. Hujan terdengar semakin menggila. Raka terus memaksa menarik sisa tulang yang tersangkut di rangka atap. Saat ia berhasil mengeluarkan bagian terakhir, tiba-tiba plafon loteng bergetar keras. Dan sosok itu muncul. Ia merayap turun dari atap, menempel di rangka kayu loteng. Tubuhnya menggantung terbalik tepat di atas Raka. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya robek di beberapa bagian. Rambut basah menempel di wajahnya. Matanya hitam kosong, namun ekspresinya bukan lagi marah, melainkan penuh penderitaan. Sosok itu menatap tulang-tulang yang dipegang Raka. Mulutnya bergerak perlahan. Nin. Raka menahan tangis. "Aku akan menguburkanmu, aku janji," katanya gemetar. Sosok itu bergerak turun perlahan hingga berdiri tepat di depan Raka. Tubuhnya mengeluarkan bau tanah basah bercampur pembusukan. Ia menatap Raka lama, lalu perlahan mengangguk. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar keras. Suara genteng runtuh terdengar dari luar. Angin masuk dengan sangat kencang, membuat pintu dan jendela rumah terbuka dan tertutup sendiri. Lampu menyala dan mati berkali-kali. Sosok itu mengangkat tangannya,
menunjuk ke arah luar rumah, seolah meminta Raka segera pergi. Dengan sisa keberanian yang ada, Raka mengumpulkan tulang-tulang itu ke dalam karung kain. Ia berlari turun dari loteng, melewati ruang tamu, lalu keluar rumah. Hujan deras langsung mengguyur tubuhnya. Tanah halaman menjadi becek dan licin. Raka berlari menuju pohon mangga di belakang rumah. Ia menggali tanah dengan tangan kosong, dibantu sekop tua yang ia temukan di gudang. Setiap kali ia menggali, petir menyambar langit, menerangi rumah tua di belakangnya. Dan setiap kali cahaya petir menyala, Raka melihat sosok itu berdiri di atas atap genteng, mengawasinya. Setelah menggali cukup dalam, Raka meletakkan tulang-tulang itu ke dalam lubang tanah. Air matanya bercampur hujan. "Semoga kamu tenang," bisiknya lirih. Ia menutup lubang itu perlahan. Tiba-tiba, angin berhenti. Hujan perlahan mereda. Suasana desa menjadi sangat sunyi. Raka menoleh ke arah rumah. Dan untuk terakhir kalinya, ia melihat sosok itu berdiri di atas genteng. Namun kali ini, sosok itu tidak lagi menyeramkan. Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Sebelum menghilang sepenuhnya, sosok itu menundukkan kepala, seperti mengucapkan terima kasih. Hari berganti pagi, langit cerah tanpa awan. Udara desa terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Raka duduk di halaman rumah sambil menatap atap genteng. Tidak ada suara langkah, tidak ada ketukan, tidak ada bayangan. Rumah itu akhirnya terasa sunyi. Benar-benar sunyi. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan menjual rumah warisan itu. Ia tidak sanggup tinggal di tempat yang menyimpan kenangan kelam keluarganya. Sebelum pergi, ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia berharap semuanya benar-benar sudah berakhir. Namun, beberapa minggu setelah rumah itu kosong, seorang warga desa yang melewati rumah tersebut pada malam hari bersumpah melihat sesuatu. Di atas atap genteng rumah tua itu, terlihat bayangan seseorang duduk diam, menghadap ke jalan, seolah masih menunggu seseorang datang. Sejak saat itu, warga desa kembali menghindari melewati rumah tersebut setelah malam tiba. Karena mereka percaya, beberapa bayangan memang tidak pernah benar-benar pergi. Terkadang, bukan rumah yang berhantu, melainkan rahasia yang pernah terjadi di dalamnya, yang menolak untuk dilupakan. Beberapa arwah mungkin hanya ingin didengar, sementara yang lain hanya menunggu seseorang membuka kebenaran. Semoga kisah tadi bisa menjadi pengingat bahwa setiap tempat memiliki cerita yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bayangan Mengintip dari Atap Genteng. Jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan ingat, tidak semua bayangan muncul karena cahaya. Beberapa muncul karena masa lalu yang belum selesai. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.